Halo Sobat Piki dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Ujang Dedor, yang dimana kali ini saya akan menemani kegabutan Anda dengan sebuah film yang sangat keren dan pastinya akan membuat Anda kokorejatan melihat adegan film ini. Baiklah, kita langsung saja pasang handsfree, siapkan kopi dan bakar sebatang udur jarum super kalian, dan mari bersama-sama kita saksikan Srepet tetetetet. Trayed terkenal sebagai anggota kriminalisasi yang terbesar di Asia Tenggara, di mana mereka menjalankan berbagai bisnis ilegal seperti narkoba, perdagangan senjata, dan manusia. Agar tetap aman dari gangguan luar, pemimpin Trayed pun membentuk formasi delegasi elit yang memperbolehkan anggotanya melakukan berbagai tindakan ekstrim. Mereka terdiri dari 6 pria dan wanita tak dikenal yang dipanggil Sixes. Dan kisah akan berfokus kepada salah satu anggota Sixes yang bernama Ito. Ini dia orangnya, di mana dia tiba-tiba berubah pikiran setelah melihat anak kecil yang orang tuanya sudah mereka bantai. Saat itulah hati nurani dan rasa kemanusiaan Ito muncul, sehingga dia nekat mengkhianati Sixes dengan menembaki semua anggotanya hingga tewas dan membawa anak kecil tersebut kabur bersamanya. Dan inilah The Night Come For Us. Dengan tubuh terluka, Ito pun membawa anak itu ke rumah pacarnya yang bernama Sinta. Ini parasnya, Ito bermaksud untuk menitipkan anak itu kepada Sinta, sedangkan dia sendiri berencana untuk membuat identitas baru dan pergi sejauh mungkin sebelum Trayed menemukan keberadaan dirinya. Kita semua pikir kamu udah nggak ada. Setelah itu Fatih datang ke rumah Ito dan berbincang dengannya. Lalu Fatih berkata, percuma Ito kabur karena yang dia hadapi adalah Trayed yang anggotanya bukan kaleng-kaleng. Sehingga Fatih pun ragu jika Ito akan lolos dari mereka. 3 tahun sama Trayed, lu lepas gitu aja demi anak kecil. Perlu diketahui bahwa sebelum Ito bergabung dengan Trayed, dulu dia merupakan anggota dari kelompok preman yang menguasai satu wilayah penting yang ada di Jakarta. Fatih, Bobby, Wisnu, mereka adalah sahabat Ito yang sekarang sudah hidup seperti orang biasa, sedangkan teman-temannya yang lain ada yang sudah meninggal dan dipenjara seumur hidup. Gak ada yang bertahan di atas selamanya. Dan ketika Ito ingin keluar dari dunia kriminal, salah satu teman mereka justru diketahui baru saja bergabung dengan Trayed dan ditunjuk untuk menjadi pengurus di sebuah tempat hiburan malam. Dia bernama Aryan. Ini orangnya. Aryan sendiri dikenal memiliki kemampuan bela diri yang cukup mumpuni, di mana hal itu terlihat dari bagaimana dia mengatasi seorang tamu yang rese, sehingga Aryan terpaksa harus mengeluarkan skillnya yang luar biasa yang langsung menewaskan si tamu dan anak buahnya. Tak lama, Aryan pun mendapat telepon dari salah satu petinggi Sixes bahwa ada salah satu anggotanya yang memberontak, dan begitu terkejutnya Aryan saat mengetahui bahwa orang tersebut adalah sahabat dekatnya, yaitu Ito. Someone make an example of a man who's supposed to make an example of this shithole village. Your friend is a fucking traitor. What I'm missing is a little girl. And Ito. Aryan pun disuruh terbang ke Indonesia untuk bertemu dengan si bos, di mana saat dia sudah sampai, si bos itu pun mengatakan bahwa inilah saat yang tepat bagi Aryan untuk menunjukkan loyalitasnya terhadap Trayed, yaitu dengan membunuh Ito yang pastinya akan membuat Aryan menjadi dilema. 这里的一切都可以属于你的。 Kembali ke Ito yang sedang membuat identitas baru untuk dirinya dan anak kecil itu, yang tentunya membutuhkan uang yang sangat banyak untuk memulai hidup baru. Namun masalahnya adalah uang Ito yang dulu dititipkan ke Fatih ternyata sudah dibawa kabur oleh mantan anak buahnya si Bobby yang sekarang menjual heroin di toko miliknya sendiri. Waktu kru kita masih lengkap, dia cuma jongos gua tau. Dia bernama Johan, mantan jongosnya Bobby yang sekarang sukses mendirikan kerajaan kecil miliknya sendiri, di mana dia dikenal sangat brutal dan cukup ditakuti di sebagian besar wilayah Jakarta. Kalau lu mesti kesana, hati-hati toh. Johan gak akan ragu-ragu habisin lu.
Namun hal itu nampaknya tak berpengaruh bagi Ito karena saat dia datang, Johan langsung dibuat tunduk oleh Ito sehingga Johan tak punya pilihan lain selain menyerahkan uang yang sudah diambilnya dulu. Tapi ternyata Johan tak sebodoh itu karena saat masuk ke ruangannya, Johan pun mengatakan bahwa Johan mempunyai 7 preman sadis rekrutannya sendiri dan saat Ito hitung mereka hanya ada 6. Lantas di mana yang satunya lagi? Dan akhirnya terjadilah pertarungan yang sangat keren dan pastinya sangat brutal. Setelah menghabisi semuanya, Ito pun menghampiri Johan yang sudah siap membawa shotgunnya. Tapi karena Ito bukan tandingannya, Johan pun akhirnya menyerahkan semua uangnya yang selama ini disembunyikan di bawah freezer miliknya. Sabar, tai! Lu mau duit lu kan? Saat itulah muncul beberapa anggota yang langsung menembaki Ito dengan Johan yang juga akhirnya tewas. Tapi Ito berhasil selamat setelah bersembunyi di balik meja. Tetapi akhirnya Ito berhasil tertangkap setelah disetrum oleh alat sengatan listrik. Sementara itu, Fatih terlihat menyuruh Bobby untuk mengantar Sinta membeli makanan, di mana saat mereka keluar, Bobby pun mencurigai seseorang yang mondar-mandir di belakangnya hingga saat dia masuk ke lift dan turun dari lobi. Kecurigaannya pun semakin kuat setelah melihat beberapa anak buah Johan yang bermaksud untuk menghabisi Fatih dan kawan-kawan. Entah siapa yang memerintahkan anak buah Johan ini untuk datang, karena seperti yang kita tahu Johan sendiri sudah tewas terbunuh tadi. Namun Bobby yang tak mau ambil pusing pun seketika menyuruh Sinta untuk pergi, sedangkan dia sendiri kembali naik ke atas untuk menghabisi 2 anak buah Johan yang berada di lift. Sampai di atas, Bobby pun melihat beberapa anak buah Johan yang masuk ke dalam kamar dan pastinya bertujuan untuk membunuh Fatih dan yang lain. Dan disinilah letak keberanian Bobby dan mental kuatnya, karena dengan tangan kosong dia berani masuk ke dalam dan mengancam mereka semua bahwa ini adalah wilayah kekuasaannya. Lu tahu gak ini wilayah siapa? Siapa nih bule sialan? Nama gua, perkenalkan, Bobby Bule! Tembak anjing, geng! Tembak! Setelah Bobby diberondong peluru, lalu Fatih mengamuk tidak karuan karena menganggap jika Bobby sudah tewas. Tapi ternyata dia masih selamat berkat papan lantai tanda basah yang terbuat dari aluminium yang rupanya bahan itu cukup untuk menahan peluru. Kita sikat saja. Namun tiba-tiba muncullah pasukan yang kali ini jumlahnya lebih banyak, di mana Bobby kembali bangkit dan mencoba untuk menahan pintu sambil membacok mereka dengan membabi buta, hingga akhirnya terjadi pertarungan dengan penuh kebrutalan dan sangat memacu adrenalin. Wisnu pun yang terlihat culun kali ini harus berani angkat senjata, di mana dia juga sempat terkena tusukan demi menyelamatkan anak itu. Dan di saat lawannya lengah, Wisnu berani mengambil sebuah pecahan kaca dan menusuk salah satu dari mereka hingga tewas. Di sisi lain, Ito baru tersadar dari pingsannya dan ternyata orang yang menyerangnya tadi adalah sekelompok polisi yang disewa oleh Triad untuk menangkapnya. Dari sini terjadi pertarungan sempit di dalam mobil, di mana Ito yang dengan tangan terborgol pun ternyata mampu mengalahkan mereka semua dengan mudah. Hingga saat dia mendapatkan kesempatan mengambil sebuah granat, Ito pun nekat meledakkan mobil tersebut hingga terguling. Mengetahui anak buah Johan tidak mampu mengatasi Fatih dan kawan-kawan, si bos pun terpaksa menurunkan jagoannya, yaitu pasangan kekasih yang terkenal sadis. Dia adalah Alma dan Elena. 不管谁从那道门出来，你应该知道怎么做。明白。 Kembali ke Fatih dan Bobby yang berhasil membabat habis semua anak buah Johan dan hanya menyisakan 3 orang lagi untuk dihadapi. Saat itulah muncul Elena yang langsung disadari Fatih bahwa dia adalah anggota Sixis, sehingga Fatih dengan cepat menyuruh Wisnu membawa anak kecil itu lewat pintu belakang. Tanpa mengetahui siapa Elena,
Ketiga anak buah Johan pun nekat melawannya dan berakhir secara tragis, sehingga hal itu membuat tangan Fatih langsung gemetar setelah melihat betapa sadisnya seorang Sixties. Sadar jika mereka berdua tak akan menang menghadapi Elena, Bobby pun menyuruh Fatih untuk pergi, sementara dirinya akan mengorbankan diri dengan menghadapi Elena sendirian. Sementara itu Wisnu dicegat oleh Alma yang menggunakan senjata tali gandulnya, di mana Wisnu yang melankolis pun harus mati di tangan Alma dengan begitu sadis. Sehingga saat Fatih datang, dia sangat terkejut melihat sepupunya tewas di tangan Alma. Dan di saat itu muncullah Aryan yang nekat menghajar Alma dengan mudah, di mana Aryan nampaknya sudah tidak tahan, harus melihat teman-teman dan keluarganya tewas tepat di depan bebenguknya. Karena kemunculannya, Fatih pun menjadi sadar bahwa Aryanlah orang yang telah memberikan alamat mereka, sehingga terjadi perdebatan yang diakhiri dengan ditembaknya Aryan oleh Fatih. Saat akan pergi dengan anak itu, tiba-tiba para anak buah Sixties pun akhirnya memberondong mobil Fatih, sehingga saat dirinya sadar jika tak ada kesempatan untuk selamat, dia pun menyuruh anak kecil itu untuk turun dan bersembunyi di kolong mobil. Sementara dirinya akan menghadapi mereka semua sambil mendengarkan lagu dari Naif yang berjudul Ku Benci Untuk Mencinta. Betapa ku saat ini ku benci untuk mencinta, mencintai. Oh, betapa ku saat ini ku cinta untuk membenci, Dan akhirnya Fatih pun harus tewas karena diberondong peluru oleh mereka. Lalu muncullah seorang wanita misterius yang langsung membantai habis anak buah Sixties. Dia adalah The Operator, seorang pembunuh bayaran yang disewa untuk membunuh Ito. Di sisi lain terlihat Ito yang selamat dari mobil yang terguling. Lalu dia pun berlari mengambil mobil seenak jidatnya seperti di GTA San Andreas yang sering kalian mainkan. Kemudian Ito pulang ke rumah dan justru membuat Ito merasa sangat menyesal karena Fatih, Bobby dan semuanya tewas oleh para Sixties. Di sisi lain kita akan melihat ternyata Aryan masih hidup setelah Fatih masih menganggapnya saudara karena tidak menembakkan pistolnya ke kepala dia. Dimana di saat Aryan dipanggil si bos, akhirnya terkuak fakta bahwa kekacauan dan pembantaian yang terjadi merupakan rencana dari petinggi Ryan untuk menguasai wilayah Indonesia. Dimulai dengan membantai para preman yang menguasai pelabuhan, yakni Fatih, Bobby dan kawan-kawan, dan pengkhianatan yang dilakukan oleh Ito dijadikan sebuah senjata sekaligus alasan mereka menyerang para preman yang menguasai pelabuhan tersebut. There has to be chaos. It's part of the business plan. Untuk menebus kesalahannya yang tadi, Aryan pun diminta untuk menghubungi Ito dan membunuhnya dengan tangannya sendiri, di mana Aryan iming-imingi posisi yang lebih tinggi dalam lingkaran Sixties sekaligus menjadi penguasa baru di pelabuhan itu. Now this is your one last chance. Bring the tiger into the cage or let loose the hunters. Kembali Ito yang didatangi oleh The Operator yang siap menembak kepalanya, namun anak itu berhasil mencegahnya sehingga membuat The Operator akhirnya simpati. Pada akhirnya mereka berdua membuat kesepakatan di mana Ito meminta agar The Operator jangan dulu membunuhnya dan biarkan dia membalas dendam atas kematian sahabatnya. Sebagai gantinya, Ito akan memberikan list nama-nama orang yang berpengaruh di Sixties yang ternyata cukup membuat The Operator tertarik. Yang lo gak tahu target mereka sekarang adalah kepala gue.
Dan saat itu balas dendam, Ito meminta agar The Operator mau menjaga anak itu dan baru setelah itu dia boleh membunuhnya. Saat itu sedang berbicara, The Operator pun sudah pergi begitu saja tanpa permisi terlebih dahulu, di mana dia pergi ke tempat persenjataan sekaligus admin yang mengurusi para klien yang menyewa jasa mereka. Dan ini adalah Kang Mus, seorang perantara bagi kalangan elit yang membutuhkan jasa membunuh, di mana akhirnya terkuak fakta bahwa misi The Operator untuk membunuh Ito adalah sebuah perintah dari kalangan elit di Indonesia yang tidak suka dengan keberadaan Triad maupun Sixis. Mereka yang invest di jasa kita, politikus, kepala negara. The Operator pun langsung meminta senjata untuk menunjang misinya, di mana persenjataan di sana sangat lengkap sekali. Tetapi The Operator memilih beberapa peledak dan sebuah pisau untuk menyelesaikan misinya tersebut. Ito sendiri ditelepon oleh Aryan untuk datang ke lokasi yang dulunya menjadi markas mereka waktu di pelabuhan, di mana mereka berdua akan menyelesaikan misinya masing-masing, yaitu untuk saling membunuh satu sama lain. Gue gak ngira akan berakhir kayak gini tuh. Mending lu siap-siap sekarang. Lalu muncullah The Operator dengan perlengkapannya, di mana Ito meminta tolong sekali lagi agar The Operator mau menjaga anak itu selama dirinya berangkat menuju tempat pembalasan dendam. Sesampainya di sana sudah ada banyak sekali preman-preman cewaan Aryan yang siap menghadapi Ito, di mana Ito sedikit pun tidak gentar menghadapi mereka semua, dan justru Ito menantang mereka agar maju secara bersamaan, entah itu mau pakai senjata ataupun tangan kosong sekalipun. Jadi lo yang namanya Ito, berani juga lo datang sini. Maju! Lalu terjadi perkelahian di mana Ito menghadapi banyak orang tanpa senjata apapun dan menggunakan apa saja yang ada di sana, termasuk keranjang bola biliar yang digunakan Ito untuk memukul kepala anak buah si Aryan. Selebihnya Ito dapat mengatasi mereka semua dengan cukup mudah, walaupun sempat terkena beberapa pukulan dan tendangan. Tetapi Ito yang seorang Sixis pun jelas tak sebanding dengan kemampuan mereka semua. Ayo! Setelah membantai mereka semua, Ito pun melepas jaketnya dan akhirnya kita tahu jika Ito menggunakan beberapa lembar buku yang dilakban di tubuhnya, yang mana itu adalah strategi cerdas tentang bagaimana ia bisa bertahan dari begitu banyaknya serangan. Dan tiba saatnya Ito menghadapi orang yang telah mengkhianati sahabatnya sendiri dan menjadi penyebab semua orang mati, yaitu Aryan. Tapi sebelum itu, kita akan melihat ke hotel tempat The Operator menjaga anak itu, di mana di situ sudah ada banyak sekali pasukan Triad bersama dua anggota Sixis, yaitu Alma dan Elena. Ayo, naik. Namun ketika pasukan pertama masuk ke lift dan siap untuk membunuh anak itu, tiba-tiba ya, di sana sudah ada The Operator yang langsung menembak mereka semua, kemudian melemparkan sebuah granat yang membuat lift serta gedungnya bergetar. Setelah anak buahnya tak bisa diandalkan, Alma dan Elena pun langsung turun tangan untuk menghadapi The Operator, hingga terjadilah pertarungan antara mereka bertiga. Kembali pada Aryan dan Ito yang siap untuk bertarung, di mana mereka berdua sebenarnya tak sanggup jika harus saling membunuh. Tapi karena tidak punya pilihan lain, mereka pun akhirnya terjadi pertarungan dua orang pria sejati yang dilakukan dengan tempo yang cepat, di mana mereka melakukan gerakan yang sangat gentle. Di antaranya Aryan menarik rahang Ito dan Ito menarik dasi yang membuat Aryan tercekik. Dilanjutkan dengan pukulan keras yang dilayangkan oleh Aryan yang diakhiri dengan tendangan ke sebuah tiang besi, dan pastinya itu sangat sakit sekali. Aryan yang hampir terbelah menjadi dua saat kepalanya diarahkan ke gergaji mesin, hingga akhirnya mereka saling menikam satu sama lain. Tapi Ito berhasil membuat Aryan kalah dan membuat ia menyesal karena telah menghabisi keluarganya sendiri.
Setelah Ito pergi, muncullah si bos dan pasukan Sixis yang pada akhirnya Aryan diberondong peluru karena tidak bisa membunuh Ito. Operator pun membawa anak itu ke pelabuhan untuk bertemu Ito di sana, di mana operator pun langsung pergi begitu saja dan tak membunuh Ito karena dia sadar bahwa Ito akan tetap mati meskipun dia tidak membunuhnya. Dan benar saja, setelah anak itu berhasil pergi dengan identitas barunya, Ito pun langsung dihadapkan dengan anggota Sixis yang siap memerondongnya dengan ratusan peluru. Ito pun pelan-pelan melanjutkan mobilnya dan maju menghadapi ratusan peluru tersebut. Dan tamat, ending yang sangat mengitokkan. Mungkin pesan-pesan yang bisa kita ambil dari film ini yaitu janganlah kalian mengorbankan sahabat dan keluarga hanya untuk sebuah kekuasaan yang sejatinya kekuasaan di dunia itu hanya sementara. Bahkan jika kita sudah lemah, kepada siapa lagi kita akan meminta pertolongan kalau bukan sama keluarga dan sahabat kita sendiri. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya, dan mungkin jika kalian memiliki rekomendasi film menarik untuk diceritakan kisahnya kembali, silahkan tulis saja di kolom komentar. Saya Ujang Bedil pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wow.